Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4 yang hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Putri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pertama di semester 2 di kelas 4, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan mensukun atau tanwin. Surah At-Tin adalah salah satu surah pendek dan Al-Quran yang memiliki makna mendalam di dalam Al-Quran. Surah ini menepati urutan ke-95 dalam susunan mazhab Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah, yang artinya surah ini diturunkan di Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, nama At-Tin ini diambil dari kata pertama dari ayat pertama dalam surah ini yang berarti buah tin. Meskipun singkat, surat ini mengandung pesan yang sangat penting tentang penciptaan manusia, tujuan hidup, dan akhirat. Mari belajar Al-Quran surah At-Tin. Allah memerintahkan agar anak muslim rajin membaca Al-Quran. Nah, ayo kita membaca Al-Quran setiap hari. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Ayo kita membaca surah At-Tin dengan fasih. Dimulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya, nah, dan demi buah tin dan buah zaitun. Di situ dia ayat yang pertama. Silakan anak ibu sekalian ikuti bacaannya secara berulang. Kembali sebanyak 3 kali. Diulang-ulang agar menjadi hafal. Waturi sinin.
Silakan anak ibu sekalian ikuti bacaannya serta mengulang kembali. Wahazal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Silakan anak ibu sekalian ikuti bacaannya secara berulang kembali sebanyak 3 kali agar mudah untuk dihafal. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan anak-anak ibu sekalian ikuti bacaannya secara berulang kembali sebanyak 3 kali. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Silakan anak ibu sekalian ikuti bacaannya secara berulang kembali. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa itu? Nun mati atau tanwin. Tanwinnya berupa patah tain, kasrotain, dan dhammah tain. Nah, bagian-bagian dari nun sukun apabila bertemu dengan huruf izhar, apa itu? Nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu izhar. Apa itu hurufnya? Ada 6. Ya, ada 6 anak-anak ibu. Yang pertama alif, ha, kho, ain, qoin, dan ha. Nah, itu dia huruf izhar ada 6. Contohnya yang pertama adalah alif. Ghasiqin idza. Yang ha, wanhar. Yang kho, min khawf. Dan yang keempat, yauma izin anin na'im. Yang kelima, haliman ghafura. Yang keenam, minha. Nah, itu dia huruf-huruf izhar ada 6 beserta contohnya. Nah, lanjut ke hukum bacaan yang kedua yaitu ikhfa. Artinya samar dan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf. Yaitu yang pertama adalah ta, sa, ja, ha, zai, sha, shwa, shod, dot, to, zo, fa, qaf. Itu dia huruf ifa ada 15. Contohnya min zahir, min watfid doh. Nah, yang ketiga idogom. Idogom bigunnah dan idogom bila gunnah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari huruf idogom bila gunnah, nah maka suaranya akan menjadi n, jadi hilang dan masuk ke huruf
sesudahnya atau idgham. Contoh, min walidina. Nunnya menjadi hilang. Nah, ini dia idgham bigunnah. Perbedaannya dengan idgham bila gunnah. Kalau idgham bigunnah ada 4 macam, yaitu ya waw mim nun, ya nun mim waw. Nah, contohnya khairan yarah qauman nakatsu. Itu dia contoh idgham bigunnah. Nah, di sini ada juga idgham bila gunnah, ada 2 huruf, yaitu lam dengan ro. Contohnya kalau yang lam min ladunka, kalau yang ro mir rabbikum. Nah, yang keempat iklab. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, yaitu contohnya huruf mim, nun mati bertemu dengan ba, menjadi huruf mim dia bunyinya. Apabila bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya menjadi bunyi m. Contohnya wa amma man bakhil, jadi mam. Nun mati bertemu dengan ba, bunyinya berubah menjadi wa amma man bakhil. Nah, di sini ada hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama izhar halki, yang kedua idgham bigunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat izhar mutlak, yang kelima iklab, dan yang keenam ikhfa hakiki. Nah, ini dia bacaan-bacaan hukum nun mati atau tanwin yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya itu alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Itu adalah izhar alki. Sementara ifa akiki yaitu hurufnya tasyajidu. Zasya, zasasya, sodoto, zofaqaka. Nah, itu dia. Macam-macam hukum nun mati dan tanwin. Nah, tujuan membaca Al-Quran surah At-Tin ini dapat meningkatkan keimanan, membaca dan memahami surat At-Tin dapat memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan diri surat At-Tin ini dapat menyadarkan diri kita bahwa surat ini mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan manusia dan pentingnya beramal saleh. Mencari petunjuk hidup dalam surah At-Tin terdapat petunjuk hidup yang dapat kita ikuti untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menumbuhkan rasa takjub, surah ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan manusia. Nah, di sini ada manfaat membaca Quran Surah At-Tin. Nah, yang pertama ketenangan hati. Membaca Al-Quran termasuk surah At-Tin dan dapat memberi ketenangan hati dan jiwa. Yang kedua, perlindungan dari keburukan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang dapat melindungi kita dari segala bentuk keburukan. Peningkatan kualitas hidup dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan dapat bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.